Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Wa ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama sajilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah Masjid Baitul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat afiat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan anugerah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat mengirim salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur yang banyak. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia gak ada kata sebanyak-banyaknya, tapi yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi tak kalah menggambarkan itu karena banyaknya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Tidak akan pernah bisa menghitung, sekalipun lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulisnya sampai itu habis. Nikmat Allah pasti ada yang belum tercatat oleh kita. Demikian juga kita semua yang termasuk hamba Allah itu harus bersyukur kepada Allah karena nikmat umur yang panjang. Jadi ketika dulu bulan suci Ramadan tahun lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah umur saya agar bisa mengalami Ramadan tahun yang akan datang. Hari ini sudah 30 hari bagi yang puasanya duluan. Tetangga kita, saudara kita, ada yang puasa duluan di hari Sabtu, ada juga yang puasanya bareng sama kita hari ini. Itu juga patut bersyukur. Karena apa? Sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga kita mengalami Ramadan tahun ini. Ya, mengalami Ramadan tahun ini dan bisa berpuasa. Jadi menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi siapa orangnya yang melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, mengharap keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diampuni
Oleh karenanya di dalam hadis yang lain yang artinya kurang lebih demikian, siapa orangnya yang hari ini, hari esok lebih baik daripada hari ini, berarti orang itu beruntung. Dan siapa yang hari esok itu lebih buruk daripada hari ini, berarti dia termasuk golongan orang yang rugi bisa. Termasuk golongan orang yang tidak beruntung, belum rugi, masih beruntung. Tapi barang siapa yang hari esok lebih buruk dan buruknya sama dengan hari ini, lebih buruk hari ini daripada dibandingkan dengan esok lebih buruk, jadi lebih buruk semua. Sekarang buruk, esok buruk, itu yang akan mengalami kerugian. Oleh karenanya, maka harus ada sebagaimana judul, tolok ukur keberhasilan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, harus ada ukurannya. Menurut kami dan dari berbagai kitab yang saya baca, termasuk literatur dari yang kuning maupun yang putih, ya, kalau orang nyebutnya kitab kuning, ada juga kitab yang putih yang terjemahan maupun tafsir. Itu yang pertama adalah bahwa ada peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pencapaian peningkatan iman dan takwa itu ukurannya adalah mahabbatullah. Jadi semakin cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, pasti kita akan memberikan sesuatu apapun dalam tanda kutip yang diminta oleh orang yang kita cintai. Cinta kepada Allah juga demikian. Apa yang menjadi perintah Allah itu harus kita jalankan dan larangannya kita tinggalkan sebagai upaya untuk meningkatkan iman dan takwa. Tiap Jumat sudah Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan matikan kami kalau tidak membawa takwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam kita bawa, predikat itu kita senantiasa bawa. Kemudian muraqabah. Jadi hasil dari iman, pencapaian iman dan takwa itu adalah kita nih kemana saja, di mana saja, itu Allah senantiasa mengawasi kita. Sendirian di dalam ruangan, berduaan di dalam ruangan, berame-rame di ruangan maupun di luar ruangan, tetap kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat raqib dan atid senantiasa mengawasi kita. Beliau berdua yang bertugas mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, ma'rifatullah. Kita senantiasa betul ada peningkatan mengenal Allah. Jadi
Jadi mengenal Allah, kemudian mencintai Allah, kemudian seakan-akan kita diawasi oleh Allah, itu hasil daripada peningkatan iman dan takwa ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Variabelnya satu. Kemudian yang kedua adalah keinginan dan yang ada di hati dan telinga kita dan di kaki kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, karena pahalanya itu lebih baik dari satu derajatnya 27. Satu sholat sendirian, kemudian ketika takbir Allahu Akbar ingat duitnya ketinggalan di dompet, amplopnya ada 3. Satu untuk orang tua di kampung, 2 untuk mertua, yang ketiga disimpan untuk kepentingan sendiri, khawatir diketahui orang sebelah. Masih ingat 3 amplopnya? Berarti belum. 1 tidak konsentrasi, hilang setengah, itu hitungan kita matematika. 2/3 sholatnya lupa. Ini udah 2 rakaat, 1 rakaat ya, kayaknya sudah 2, 1 apa 3? Berarti belum 3. Apalagi hilang 1, hilang. Hitungan makanya kalau 27 kurang 2 masih ada sisa 25. Artinya bahwa sholat yang kita laksanakan itu harus paling tidak melihat itu bahwa 27 derajat sholat jamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri, konsentrasinya penuh, insya Allah. Kemudian yang ketiga, semakin bermanfaat bagi manusia yang lain. Tidak dihitung orang apabila orang itu masih mikirin kepentingannya sendiri. Apalagi bicara ngapain ngurusin orang. Kita ngurus diri sendiri aja udah susah, apalagi ngurusin orang. Salah satu ketiga variabel itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pedagang itu harus demikian. Untungnya jangan banyak-banyak. Yang penting bisa jual, bisa ada manfaat. Kemudian itu untuk kepentingan kita juga ada, untuk kita melayani kepentingan orang lain juga ada. Apalagi yang berprofesi sebagai pendidik, ustaz, kiai, dan yang lainnya, itu ilmunya harus diamalkan untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lain. Dan profesi yang lain juga demikian, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi orang lain juga perlu diperhatikan. Di lingkungan kita juga demikian, sesibuk kayak apapun pasti menyempatkan bahwa ada khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sesekali pasti kita membutuhkan orang lain, karena orang itu sukses karena dibantu sama orang lain. Orang itu sukses seperti sekarang ini pasti ada peran membantu kita sukses. Orang kita kaya pasti ada orang yang membantu kita jadi kaya. Orang lain itu naik jabatannya pasti ada peran orang lain yang membantu. Berarti variabel yang ketiga kita menjalani puasa salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Yang keempat, semangat untuk menuntut ilmu. Pedomannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Jadi orang berilmu itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jangan takut kalau punya ilmu atau menuntut ilmu. Jangan takut karena kita usianya sudah 70, 71, 67, 17 dan seterusnya.
minal lahdi ilal lahd. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, dari buayan, dari kandungan. Ada yang mengatakan dari kandungan, ada buayan seorang ibu sampai nanti kita di liang lahat. Jadi tidak ada batasan. Pantas ketika perbandingannya orang menuntut ilmu, diskusi tentang ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita pak sholat 1000 rakaat? Kadang kita 10, 8 sama 3. Imamnya baca panjang, sudah mikir mana musola masjid yang agak pendek yang suratnya. Jadi kalau masih mikir, masih diskusi, wallahu a'lam bishawab, itu urusannya. Kemudian kul hal yastawil ladzina ya'lamuna la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Benten. Tidak sama. Jadi kalau orang yang tahu, kemudian dia harus tahu apa yang sudah dia ketahui dan mengamalkan apa yang dia sudah ketahui, nggak usah pelit. Jadi beda dari segi kapasitas ilmunya, kualitas ilmunya, kemudian akhlaknya beda. Jangan sampai kita kadang-kadang dulu ilmunya belum tinggi-tinggi banget, dulu jabatannya belum tinggi-tinggi banget, dulu kayaknya bukan kaya-kaya banget. Ketika sudah kaya, tidak mau dia kalau tidak dalam sesuatu dan kesempatan lain itu tidak, kalau tidak di depan itu tidak mau. Jadi kata ulama-ulama terdahulu itu semakin tinggi ilmunya dan sebagainya, itu kadang-kadang barisannya di belakang. Tidak mau menonjolkan diri pun juga harus dia tahu bahwa dirinya Allah. Jadi bedakan, kalau udah tahu, orang yang tahu dan tidak tahu pasti beda. Dari segi manapun pasti beda. Kemudian yang selanjutnya adalah semakin berkobarnya semangat jihad. Jihad itu, aku pakai bahasa Jawa. Jadi jihad itu tidak harus mengangkat senjata untuk maju ke medan perang. Jihad itu tidak harus teriak-teriak Allahu Akbar kenceng. Tidak perlu, tidak penting. Yang penting bagaimana kualitas ilmu yang didukung oleh akhlak itu bisa meningkatkan jihad. Salah satu contohnya adalah menyiapkan anak-anak di dalam lingkungan keluarga maupun di yang lainnya, itu harus senantiasa dilakukan. Kemudian yang kedua, itu harus menguatkan keimanan. Saya akan bahas lebih dari 20 menit, tapi kalau terakhir nggak apa-apa ya, ketua, nggak apa-apa ya, nyantai sudah. Kemudian yang akhirnya adalah kuat akidah. Jadi harus menguatkan akidah. Kemudian kuat ekonomi. Tidak ada kalau saya baca orang muslim itu disuruh miskin, tidak ada. Orang muslim mukmin itu harus kaya. Harus kaya. Bagaimana mau berjuang kalau tidak punya kekuatan ekonomi? Bagaimana kalau mau menyantuni anak yatim dan yang lainnya kalau tidak kuat secara ekonomi?
Itu real. Kemudian kuat jasmani dan rohani. Jadi harus menyiapkan itu. Jadi orang muslim yang kuat, yang mau berjuang, yang ikut berjuang adalah orang muslim yang kuat secara jasmani maupun rohani. Ambil bagian dalam menyumbangkan untuk memajukan bangsa dan negara. Jangan minggir. Mau jadilah, silakan jadi pejabat-pejabat yang membela Islam. Mau jadi konglomerat yang membela Islam. Mau jadi apapun namanya, jabatannya, untuk kemajuan kalimat. Yang terakhir, yang keenam, variabel yang keenam itu adalah menjaga ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai yang klasik niat dizaharkan maupun di dalam hati berpanjang. Kemudian kunut tidak kunut, pindah masjid, pindah musola. 8, 3, 23, cari yang 83 lebih praktis, yang 20 orang payu tidak laku. Tapi tetap kita menjaga. Walaupun tetangga kita itu puasanya duluan, di hari Sabtu kita belakangan, tetap kita jaga ukhuwah Islami. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Satu negara di dalam bingkai agama yang berbeda-beda tetap menjaga bahwa tanah air Indonesia milik kita bersama, untuk kemakmuran bersama, untuk kemaslahatan bersama. Ketika nanti masuk surganya, silahkan urusan agamanya masing-masing. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah dalam satu masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama dan pandangan, tetap urusan-urusan kemanusiaan harus bareng-bareng. Karena urusan kemanusiaan itu urusan-urusan yang luas dan semuanya harus kita pikul, tidak memandang mereka dari mana, suku dari mana, agamanya apa, kemudian keturunan darah biru atau darah merah, keturunan orang kaya maupun keturunan orang tidak kaya, keturunan orang intelektual maupun tidak intelektual, tetap mendahulukan ukhuwah insaniyah. Yang paling akhir, kita patut bersyukur kembali. Mudah-mudahan kita berdoa malam ini, kita hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Ramadan di tahun yang akan datang sebulan penuh. Yang kedua, tetap dalam keimanan dan ketakwaan, senantiasa menjaga dengan baik untuk 11 bulan yang akan datang, dan tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif untuk ketenangan kita berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan bertetangga, dan secara keseluruhan kita termasuk golongan umat yang menyayangi setiap insan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita didiamkan oleh orang, sekalipun kita mungkin tidak dilirik oleh orang, sekalipun kita tidak diperhitungkan oleh orang, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dengan kacamata iman dan takwanya. Allah yang akan memelihara kita, dan sadar atau tidak sadar bahwa ketika kita memilih kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, pasti kita akan dipilih oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa terbuka dengan tangan terbuka, dengan hati yang santun, kemudian dengan ucapan yang bisa diterima oleh semua pihak, semua orang. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang itu, golongan yang beruntung, yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata itu datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebatilan sekali lagi itu kesalahan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala